mau, pasti kamu akan dapati. Terima kasih. Terima kasih. Anakku tidak mati dengan sesungguhnya. Aku membawa dia sebagai jaminan perjanjianku dengan ratu junjungan kita. Benar Pak Sumantri sudah menjadi budak siluman monyet. Tolong bebaskan Yuyun, tolong. Kau tidak akan pernah terbebas sampai kamu mati. Karena perjanjianku dengan bapakmu tidak akan pernah berakhir. Tolong. Pak Kiai, aneh sekali. Masa di tengah hutan ada perkampungan? Iya Kiai. Terus mereka semua makan pisang. Kayak monyet. Mereka bukan manusia biasa, melainkan Astagfirullahaladzim. Jadi mereka... Kurang ajar. Siapa yang sudah berani mengacau tempat ini? Ayo keluar. Jadi kau orangnya. Hei orang tua, kau ingin cari mampus, ha? hei siluman laknat. Ajalku bukan berada di tanganmu, tapi di tangan Allah semata. Jangan banyak cincong kamu. Awas Pak Kiai, awas. Alhamdulillah. Akhirnya siluman laknat itu mati juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dasar manusia-manusia bodoh. Jangan kalian pikir kalian bisa dengan mudah melenyapkan kami. Suara apa itu? Suara apa? Hehe, Kiai Kohar, kali ini kami mengaku kalah. Tapi suatu saat nanti, kami pasti akan datang lagi untuk membuat perhitungan. Dan sampai saat itu tiba, kami akan terus mengganggu manusia-manusia yang lebih lemah agar menjadi budak kami.
Kiai Kohar memang hebat ya. Iya. Dia mengalahkan raja dan ratu siluman monyet dengan sangat mudah. Iya sih, Nang. Cuma ada sesuatu yang mengganjal pikiran saya, Nang. Maksud kamu apa, Mat? Kalau raja dan ratu siluman monyet itu ada di kampung kita, berarti Apa? berarti ada seseorang yang mengundang mereka. Maksud saya tuh gini, berarti ada orang yang sengaja memuja ratu dan raja siluman monyet. Bener nggak? Betul. Apa kata Somad? Ada benarnya juga. Tapi kira-kira siapa ya yang sudah bersekutu dengan mereka? Nang, hari kamu tuh kenapa? Kok malah bengong? Enggak, Mat. Saya kepikiran seseorang. Saya curiga sama dia. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa, Nang? Enggak, Mat. Udah. Si Nanang teh kumaha sih? Ini sudah bulan purnama. Kenapa si Sumantri belum juga menyerahkan tumbalnya? Begitu kaya raya, dia sudah lupa dengan janjinya. Kurang ajar. Itu tidak bisa dibiarkan. Aku akan cari tahu apa yang dilakukannya malam ini. Saya setuju. Pak, kapan Lilis keponakan kita akan datang? Iya, sabar dong. Aku udah suruh orang untuk jemput dia. Oh, gitu. Dasar manusia tidak tahu diri. Apa yang dia lakukan? Enak-enaknya dia nonton TV. Ajar. Kalau begitu, biar aku sendiri yang jemput tumbalnya malam ini. Pak, aku tidur dulu ya. Iya.
Nang, kamu teh kenapa sih? Kalau saya perhatiin, tampang kamu tuh lesu. Nggak tahu, Mat. Tiba-tiba saja perasaanku tidak enak. Saya kepikiran terus sama ibu saya. Firasat saya mengatakan akan terjadi sesuatu sama ibu saya, Mat. Kamu tuh kayak tukang ramal aja. Udah, kamu nggak usah mikir yang macem-macem dah. Mungkin kamu tuh lagi nggak enak badan. Ya. Sekarang mendingan kamu teh pulang, terus istirahat. Kalau masalah ronda mah biar aja saya sama teman-teman yang lanjutin. Ya. Betul. Ya udah deh. Kalau begitu saya pulang duluan ya. Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa. Ya udah ya. Ya. Hati-hati, Nang. Yuk. Nang ada-ada aja ya si Anang ya. Gerak-geriknya mencurigakan. Jangan-jangan. Hei, jangan lari kamu! Hei, tunggu, berhenti! Siapa kamu? Wah! Siluman! Mat! Ada siluman, Mat! Siluman monyet! Mana? Nggak ada. Sana, Mat! Nggak ada, mana nggak ada apa-apa. Tadi saya lihat di sana. Dia baru keluar dari rumah Pak Sumantri. Kamu teh bener-bener nggak enak badan kayaknya, Nang. Ya. Bener, Mat. Udah deh, saya antar pulang aja deh. Aduh, Ya. tadi sana. Men ya. Saya antar si Nanang dulu pulang ya. Ayo pulang. Beneran. Ya, udah tadi. Papa bangun. Udah pagi. Apa sih? Kamu bilang kamu mau pergi sama Pak Burhan. Katanya mau bisnis. Iya. Ya udah kamu mandi dulu deh.
pagi belum disiapin. Apa kesiangan? Bija! 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 Kok Bija nggak ada ya? Bija! 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 Oh, Bija kenapa? Oh, Bija! Oh, Bija! Bija! Bija, bangun, Bija! Bangun, Bija! Bija, bangun! Bija, bangun, Bija! Bija, Bija, bangun, Bija, bangun, Bija! Bija! Bija. Biadab kamu! Biadab! Dasar kamu pembunuh biadab! Kamu harus bertanggung jawab atas kematian orang tua saya. Sudah, Nang, sudah. Lepaskan saya, Pak. Dia telah membuat tumbal ibu saya sebagai pesugihan. Astagfirullahaladzim, Nang. Kenapa kamu bicara seperti itu? Ingat, Nang. Bicara tanpa bukti itu adalah suuzon. Dan kamu tahu, suuzon adalah dosa, Nang. Betul, Pak Kiai. Nah, aku kan udah jelaskan sama kamu kalau ibu kamu itu digorok sama perampok semalam. Maafkan aku, Nang, kalau aku nggak bisa bantu, Nang. Jangan banyak ngomong kamu. Saya tidak percaya dengan omongan kamu. Dasar pembunuh, murtad, sudah, budak iblis. Nang, sabar, Nang, sabar. Sudah, Nang, sudah. Terserah. Terserah kalau kamu tidak percaya sama saya. Yang jelas saya sudah berbuat baik pada almarhum ibu kamu. Permisi, Pak Kiai. Dasar pembunuh kamu. Sabar. Udah, Biadab kamu. udah. Apa kata si Nanang? Ada bener juga ya, Bu ya? Memang sepertinya ada yang nggak beres tuh sama keluarganya Pak Sumantri. Iya, beberapa bulan yang lalu juga si Uyun, anak Pak Sumantri, meninggal secara misterius. Oh, iya? Sebelum Bi Ija juga ada 2 orang pembantu yang meninggal secara misterius, Ibu-ibu. Sudahlah, Nang. Ikhlaskan saja kepergian ibu kamu. Tidak terima kematian ibu saya seperti ini, Pak. Sabar. Sabar, itu semua sudah kehendak yang kuasa. Saya tidak terima. La ilaha illallah. Kelihatannya ada yang nggak beres sama keluarganya Pak Sumantri. Kematiannya Bija sangat misterius juga. Iya, sepertinya Pak Sumantri menutupi kematian mereka. Kata Bu Hamja yang memandikan Bija, ada beberapa luka di leher dan mukanya Bija. Ini pasti ada apa-apanya.
gimana? Hari ini Ibu nggak bisa kasih makan buat kamu. Tapi Ibu akan berusaha cari pinjaman ya. Mas, kamu udah dapat pinjaman? Sumantri! Mana Sumantri? Pak Jaya, tumben Pak datang ke sini Pak. Kapan kalian mau bayar kontrakan rumah ini? Kalau memang kalian sudah tidak sanggup untuk membayar kontrakan ini, segera tinggalkan rumah ini. Maaf Pak Jaya, maaf. Saya minta waktu beberapa hari untuk melunasi kontrakan ini Pak. Saya mohon Pak. Saya sudah tidak ada waktu lagi untuk kalian tinggal di rumah ini. Ya, saya mohon Pak. Sekali saja Pak. Saya mohon Pak, beri saya kesempatan. Baiklah. Saya beri tempo 2 hari untuk kalian. Kalau kalian tidak membayar kontrakan rumah ini, kalian segera tinggalkan rumah ini. Kalian mengerti? Iya Pak Jaya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tolong Pak. Keluar kamu! Pak, saya udah kepepet ini Pak. Jangan kamu bicara sama kamu! Pak, pergi kamu! Pak, pergi! Saya ngutang yang ini. Ngutang lagi. Kapan bayarnya? Sini. Kali ini aja, Bu. Enak aja lo ngatur-ngatur. Emangnya ini dagangan bapak moyangmu? Nggak ada ngutang-ngutangan. Bayar dulu, baru ngutang. Sini. Sana. Ya kenapa, Bu? Itu kerjanya ngutang mulu. Emangnya ini dagangan bapaknya? Gini hari ngomong ngutang. Kelihatannya kamu sedang ada masalah. Kakek, siapa ya kek? Saya tahu kesulitan kamu dan saya tahu jalan keluarnya. Benar kek. Kamu akan kaya raya. Apapun yang kamu mau, pasti kamu akan dapati. Terima kasih, Nyai. Terima kasih. Saya akan menjadi pengikut Nyai. Bagus. Sekarang kamu menjadi pengikutku.
bisa sih tiba-tiba monyet itu menghilang? Iya, monyet itu bukan monyet sembarangan. Sini. Jangan-jangan monyet itu monyet siluman. Bus, jangan ngomong sembarangan. Iya. Kamu datang, Mantri? Ampun, junjungan. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Yuyun. Di mana dia, Raja? Kamu tidak perlu khawatir. Yuyun baik-baik saja di sini. Iya, tapi sudah berapa kali saya memberikan persembahan pada Raja. Saya mohon, Raja. Saya mohon. Saya ingin bertemu dengan Yuyun. Kamu harus sabar, Mantri. Suatu saat kamu akan bertemu dengan Yuyun, anak. Lebih baik sekarang kamu pulang. Karena kamu harus mempersiapkan dirimu untuk nanti malam. Nyai Laras selalu ingin pelayanannya maksimal dari kamu. Iya, Raja. Tapi tolong, Raja. Saya mohon, saya ingin bertemu dengan anak saya. Yuyun, saya mohon, Raja. Tolong saya. Tolong, Raja. Baiklah. Kukabulkan permintaanmu. Coba kamu lihat di belakang sana. Itu anakmu Yuyun. Yuyun. Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Yuyun. Yuyun. Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Sekarang kekayaan sudah kuberikan kepadamu. Sebagai pengikat persekutuanmu padaku, maka dari itu, aku akan ambil anak gadismu. Apa? Maaf, Nyai. Apa jaminannya tidak bisa dengan yang lain, Nyai? Tutup mulutmu. Apa kau ingin nyawa menjadi tumbal? Perjanjian kesepakatan kita, hah? Ampun.
Sabar, Wati. Sabar. Ikhlasin apa yang sudah terjadi. Jangan bersedih, Mantri. Anakmu tidak mati dengan sesungguhnya. Aku membawa dia sebagai jaminan perjanjianmu dengan Ratu Junjungan kita. Jika kamu sudah dapat memenuhi syarat yang kita sepakati, maka anakmu akan hidup kembali. Dan kamu bisa menengoknya sesekali ke sana. Baik, Ki Darsa. Maafkan Bapak, Nak. Maafkan Bapak. Bapak. Ibu. Yuyun. Maafkan Bapak, Yun. Bapak janji akan membebaskan kamu, Nak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Mujadilah ayat 19, yang artinya setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka adalah golongan yang merugi. Tapi Pak Kiai, apa kita salah mencari kekayaan? Allah tidak melarang kita untuk mencari kekayaan. Tapi hendaknya kekayaan itu didapat dengan cara yang benar dan jajalan yang diridhai Allah. Hati-hati dengan ajakan setan. Karena setan itu amat licik dan menyesatkan. Dia selalu menawarkan keindahan dan kesenangan sesaat. Allah melarang kita untuk mencari kekayaan dengan cara yang haram. Apalagi harus mengorbankan orang lain demi kekayaan yang kita cari. Karena salah satu tujuan daripada kehidupan kita adalah mengumpulkan harta keimanan untuk bekal kita di hari kemudian. Tenang. Lu tenang aja. Bisa. Bisa ya? Sikat. Tenang. Nah, tadinya siap. Sok, siap lah. Sok, maju siap. Akan udah, akan. Akan siap. Permisi ya, Mas. Ada apa, Neng? Saya mau tanya alamat. Kalau rumahnya Pak Sumantri di sebelah mana ya? Oh, Pak Sumantri. Iya. Wah, saya tahu, Neng. Saya tahu. Nih. Ini ya. Neng jalan aja lurus ke sana. Oh iya. Nah, nanti di sana Neng ketemu pos ronda. Oh, pos ronda ya? Iya, pos ronda. Jangan salah, Neng. Oh iya. Nah, Neng belok kiri. Nah, nanti di sana Neng ketemu rumah yang gede, mewah. Nah, itu teh rumahnya Pak Sumantri, ya. Oh iya, terima kasih ya, Mang. Ya. Permisi ya. Oh iya, Neng. Hati-hati, Neng ya. Iya, makasih.
Tulisnya apa tadinya? Waduh. Bisa. Mat. Bentar sini, Mat. Kayak naon, deh. Siapa perempuan itu, Mat? Waduh, mana saya tahu, Nang. Ya, barangkali aja dia saudaranya Pak Sumantri. Lagian kamu tuh kenapa sih? Kayaknya khawatir banget sama perempuan itu. Saya curiga, Mat. Jangan-jangan perempuan itu jadi tumbal berikutnya. Waduh, kamu teh masih curiga sama Pak Sumantri? Iya, Mat. Saya sangat curiga sama dia. Saya jalan dulu, Mat. Nang! Nang, tunggu, Nang! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya. Bibi, Lilin, iya. Ya ampun. Dari kampung jam berapa? Pagi, Bi, jam 6. Ya udah masuk yuk. Iya. Aduh, rumahnya bagus juga ya, Bi. Rumahnya teh bagus pisan, Bi. Iya, ini rumah Bibi. Kamu moga-moga kerasannya tinggal di sini. Iya, pastilah, Bi. Macan, Bi, macan. Aduh, macan. Kamu duduk di sini dulu ya. Macan, Bi. Enggak apa-apa. Kamu duduk di sini dulu. Bibi mau ke belakang, mau beresin kamar untuk kamu ya. Oh, iya, Bi. Duduk ya. Perlu dibantu? Oh, nggak usah. Iya. Bagus juga ya rumahnya. Bagaimanapun juga, aku harus membebaskan anakku Yuyun dari persekutuanku dengan monyet pelangon itu. Yuyun. Maafkan Bapak, Nak. Kita pulang aja yuk. Ngapain di sini? Nanti kalau orang-orang curiga gimana? Mat, kita harus masuk ke dalam rumah Pak Sumantri, Mat. Mumpung Pak Sumantri tidak ada di rumahnya. Terus mau ngapain? Kita harus mencari bukti bahwa Pak Sumantri memang benar melakukan pesugihan. Saya yakin, Mat, di dalam rumahnya pasti ada tempat pemujaan. Kamu mencari masalah aja. Ayo. Hei! Sedang apa kalian di rumah saya? Enggak, Pak, enggak. Kalian mau berbuat jahat sama saya, iya? Pak Sumantri jangan asal tuduh. Kami yang jahat atau Pak Sumantri yang jahat? Ngomong apa kamu? Saya yakin Pak Sumantri. Ibu saya mati karena dijadikan tumbal oleh Pak Sumantri. Karena Pak Sumantri melakukan pesugihan. Kosong. Apa? Apa kamu? Pergi dari rumah saya. Pergi. Waalaikumsalam. Paman. Kapan datang? Baru, Paman. Sehat kamu ya? Sehat, Paman. Alhamdulillah. Papa udah pulang? Iya. Lis, Ya. tolong ambilin air untuk paman kamu ya. Ah, iya, Bi.
belakang dulu ya, Paman. Silakan. Di sini. Iya. Pak, gimana kerjaan kamu? Alhamdulillah, Bu, lancar. Itu tadi Lilis siapa yang nganterin? Lilis tadi sendirian, gak ada yang ngantar. Kurang ajar. Jajat padahal Bapak udah kasih uang ke dia buat jemput Lilis datang ke sini. Kok dia nggak jemput? Wah, kurang ajar Jajat nih. Ya udahlah, Pak. Yang penting kan Lilis nyampe sini dengan selamat dan dia juga nggak nyasar. Permisi. Ini Paman. Enak, Paman. Gimana kabar keluarga? Alhamdulillah, baik-baik aja. Alhamdulillah. Ya. Oh, saya permisi ke belakang dulu ya, Bi. Paman. Iya. Bu, mungkin nanti malam Bapak ada urusan ke kota. Biasa bisnis sampah Hamdan. Kayaknya nginep lagi, Bu. Kenapa sih, Pak? Setiap pergi mesti malam Jumat. Kan Ibu takut di rumah sendirian. Bu, apa sih yang ditakutin sama Ibu? Lagi pula sekarang kan udah ada Lilis yang nemenin. Gak usah takut lah, Bu. Ini kan urusan bisnis. Tapi kan Lilis tidurnya di belakang, Pak. Jadi orang penakut banget sih. Ntar juga kalau dapat uang kan buat Ibu juga, ya. Udahlah, ya. Sabar. Kalian jangan berprasangka dulu. Mungkin saja perempuan itu adalah saudaranya. Atau mungkin juga perempuan itu pembantu baru Pak Sumantri. Semenjak ibu meninggal, mereka kan belum punya pembantu lagi. Justru itu Pak Kiai. Saya khawatir perempuan itu akan menjadi korban selanjutnya. Betul nggak Pak? Betul. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Tapi Pak Kiai kan tahu kalau semua warga di kampung kita ini mencurigai Pak Sumantri melakukan pesugihan. Bener kan? Betul, Pak Kiai, betul. Kamu jangan berpikiran sejauh itu. Kalau sampai Pak Sumantri tahu kamu menuduhnya melakukan pesugihan, dia pasti marah. Saya tidak ingin ada keributan di kampung ini. Tapi Pak Kiai, sudah. Malam ini adalah malam perjanjianku dengan Sumantri. Kelihatannya kau sudah tidak sabar untuk bercinta dengannya. Itu bagian perjanjian kami dengan dia. Tolong bebaskan Yuyun, tolong. Kau tidak akan pernah terbebas sampai kamu mati. Karena perjanjianku dengan bapakmu tidak akan pernah berakhir. Pergi kau monyet kecil, atau ku lempar kau. Dasar anak terkutuk. Kalau begitu, mari kita mulai beraksi. Ayo, aku pun sudah tidak sabar lagi. saya harus mendatangi seorang dukun, Mat, untuk mengetahui kebenaran tentang Pak Sumantri. Aduh, kamu teh jangan nekat, Nang. Kalau yang namanya main dukun, itu teh artinya musyrik. Saya nggak peduli, Mat. Wah, kayaknya itu mobil Pak Sumantri, Nang. Wah, benar, Mat. Saya jadi heran, Nang. Kalau dipikir-pikir, setiap malam Jumat Pak Sumantri pasti pergi. Kemana ya dia?
Mungkin saja setiap malam Jumat Pak Sumantri pasti pergi ke tempat pesugihannya, Mat. Pesugihan. Aduh, kalau aja kita punya mobil, kita bisa ngikutin dia. Ya, kita ngikutin dia kan? Nggak perlu, Mat. Rumah Pak Sumantri sekarang kosong. Bagaimana kita ke rumahnya untuk mengintip, Mat? Gimana, Mat? Ngintip. Ah, udah jangan banyak mikir, Mat. Ayo, Mat. Ayo udah dah, yuk. Papa. Ayo, naik ya. Ya. Kok kamu udah pulang sih? Katanya mau nginep. Iya, tadi aku udah di jalan tiba-tiba ingat kamu sayang. Jadi aku kangen sama kamu. Kok aku nggak denger ya suara mobil kamu? Gimana kamu bisa dengar orang kamu lagi berenang? Ya udah, selesai berenangnya ya. Yuk kita masuk. Bilang juga apa, Mat? Bahwa Pak Sumantri memuja siluman. Bener, Nang. Kayaknya sih siluman monyet, Nang. Iya, Mat. Siluman monyet. Ayo, Mat. Terima kasih, Nyai.
kasih. Terima kasih, Nyai. Aku kaya. Biar saya yang bawain, Paman. Jangan. Biar saya aja. Ibu ada? Ada, Paman. Udah bangun, Bu? Dari mana ya dia? Loh, Bapak dari mana? Kok Ibu nanya lagi? Bapak kan udah ngomong ke Ibu kalau Bapak ke kota. Kok pakai tanya lagi sih? Tapi Tapi apa sih, Bu? Udahlah, Ibu nggak usah pikir yang macem-macem, Bu. Ya? Bapak ngantuk nih, ngantuk. Mau tidur. Semalaman nggak tidur. Nih, buat kamu tuh. Pak, Ada apa, Ma? ini uang kita. Uang kita. Uang kita, Bu. Milik kita berdua. Makanya Ibu nggak usah curiga kalau Bapak keluar dari rumah. Bapak keluar dari rumah itu kerja cari uang. Ya? Ya udah, Bapak mau tidur dulu. Bawa apaan sih nih? Gak enak banget. Emangnya siapa yang tidur di sini? Maksud Papa itu apa sih? Memangnya kamu... Udahlah. Aku ngantuk mau tidur. Somat, kenapa jadi begini? Kayaknya dia dibunuh orang. Ini
Ini kayaknya dirobek binatang buas, Bang. Kalau begitu, kita lapor warga yuk. Ayo. Ayo. Ayo, Bang. Orang kampung, tolong orang kampung. Soman mati dibangun kampung. Tolongin orang kampung. Saya melihatnya sendiri, Pak Kiai. Siluman monyet itu sangat mengerikan sekali. Saya khawatir Lilis jadi korban selanjutnya, Pak Kiai. Baiklah. Nanti saya akan menemui Pak Sumantri untuk kejelasan masalah ini. Percuma, Pak Kiai. Dia tidak akan mengakui perbuatannya. Siapa tuh? Siluman! Siluman? Iya, siluman itu berkeliaran.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Pak Sumantri, mana kabar? Silakan. Iya, makasih Pak. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya baiknya? Kedatangan saya dan istri ke sini karena dapat kabar dari warga, Pak, bahwa Lilis semalam dibawa ke sini. Itu bagaimana ceritanya ya, Pak? Begini, semalam Nanang yang mengantarkannya ke sini. Katanya dia dikejar-kejar monyet besar di rumah Bapak. Saya sendiri nggak ngerti maksudnya. Aneh. Apa maksudnya ya? Padahal tadi malam di rumah kami tidak ada kejadian yang mencurigakan ya. Itulah, saya juga nggak ngerti. Kalau begitu bisa saya ketemu dengan Lilis sekarang, Pak? Silakan Pak Sumantri, silakan. Ayo. Lilis? Kondisinya masih sangat lemah, Pak. Sepertinya dia shock atas kejadian semalam. Kenapa bisa jadi seperti ini, Pak Kiai? Sebaiknya Lilis tinggal saja dulu di sini. Nanti kalau sudah sembuh bisa kembali ke rumah Bapak. Itu pun kalau Bapak menyetujuinya. Pandangan batin saya mengatakan orang itu benar-benar bersekutu dengan siluman monyet. Tapi kenapa kita harus membongkar kuburan si Yuyun, anak Pak Sumantri itu? Ini untuk membuktikan Pak Sumantri bersekutu dengan siluman monyet. Maka yang dikubur di pemakaman ini bukan jasad daripada anaknya. Orang yang sudah dijadikan tumbal, hakikatnya sudah dipindahkan ke alaman siluman. Jadi selama ini apa yang dikubur, Mang? Mari kita buktikan dulu. Kalau memang benar-benar jasadnya Yuyun dikuburkan di sini, maka Pak Sumantri tidak bersekutu dengan siluman monyet. Di mana kuburannya? Di sekitar sini, Mang. Ini kuburannya, Mang. Mari kita gali. Mari, Mang. Ayo gali terus. Cepat sedikit. Ayo sedikit lagi. Begitu saja kamu takut? Mari kita angkat mayatnya. Saya takut, Bang. Ayo kamu masuk. Benar-benar Pak Sumantri sudah menjadi budak siluman monyet. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sekarang semakin jelas bahwa selama ini Pak Sumantri betul-betul bersekutu dengan siluman monyet. Siluman monyet? Iya, ini sangat berbahaya dan kita harus cepat-cepat mencegahnya. Bila tidak, banyak jatuh korban di kampung kita. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau perlu kita ke rumah Pak Sumantri. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti malam kita harus kumpulkan orang-orang kampung ini untuk menyerang rumah Pak Sumantri. Setuju? Ya udah, ayo kemana serang?
Semuanya sudah siap semuanya? Siap. Ayo. Kita serbu rame-rame ke rumah Pak Sumantri. Ayo, ayo. Siapa kamu? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu meniduri istriku. Kurang ajar kamu. Kamu ikat janji, Sumantri. Kamu harus mati. Ampuni aku, Nyai. Sudah terlambat, Sumantri. Kamu harus mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awas Pak Kiai, awas. Dasar manusia-manusia bodoh. Jangan kalian pikir kalian bisa dengan mudah melenyapkan kami. Suara apa itu? Suara apa? Kiai Kohar, kali ini kami mengaku kalah.
Tapi suatu saat nanti kami pasti akan datang lagi untuk membuat perhitungan. Dan sampai saat itu tiba, kami akan terus mengganggu manusia-manusia yang lebih lemah agar menjadi budak kami. Jangan bersedih, Mantri. Anakmu tidak mati dengan sesungguhnya. Aku membawa dia sebagai jaminan perjanjianmu dengan Ratu Junjungan kita. Jika kamu sudah dapat memenuhi syarat yang kita sepakati, maka anakmu akan hidup kembali. Dan kamu bisa menengoknya sesekali ke sana. Baik, Ki Darsa.